Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Aktisenal dengan NIM 25050150008 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan 5 unsur suprasegmental dalam fonologi bahasa Indonesia, yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Dalam fonologi, unsur suprasegmental adalah ciri bahasa yang berada di atas bunyi segmental seperti vokal dan konsonan. Unsur-unsur ini mencakup tinggi, rendah suara, penekanan panjang pendek bunyi, hentian, dan pola intonasi. Tanpa unsur suprasegmental, ucapan kita akan terdengar datar dan maknanya menjadi tidak jelas. Seperti tidak jelas apa yang kita katakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian masing-masing unsur dan mendemonstrasikan contohnya secara langsung. Kita lanjut ke pertama, yaitu nada. Dalam bahasa Inggrisnya pitch. Nada adalah tinggi rendahnya getaran suara yang dihasilkan oleh pita suara. Dalam bahasa Indonesia, nada berperan untuk menyampaikan emosi, sikap, atau penegasan. Contohnya itu nada naik, dia datang. Saya mengucapkannya dengan nada naik karena ingin memastikan apakah dia benar-benar datang. Dengan nada turun, dia datang. Nada saya, dia datang. Nada saya menurun untuk menunjukkan bahwa informasi itu pasti. Contoh 2, nada tinggi, serius. Nada naik ini menunjukkan rasa terkejut, betapa kagetnya kita. Lalu nada rendah, serius, saya serius. Nada turun menunjukkan keyakinan atau ketegasan. Nada membantu pendengar memahami sikap penutur, apakah sedang bertanya, heran, marah, atau mengonfirmasi sesuatu. Lalu lanjut ke tekanan. Tekanan adalah penonjolan pada suku kata atau kata tertentu. Tekanan dapat berupa suara yang lebih kuat, durasi yang lebih sedikit panjang, atau nada yang sedikit lebih tinggi. Contoh 1, saya pergi ke kampus pagi ini untuk menyelesaikan laporan. Tekanan pada kata saya menunjukkan bahwa yang pergi adalah saya, bukan orang lain. Contoh 2, saya pergi ke kampus pagi ini untuk ketemu dosen. Tekanan pada kata pergi untuk menegaskan sesuatu tindakan. Apa yang akan kita lakukan, yaitu pergi ke kampus pagi ini untuk bertemu dosen. Hari ini tugas itu penting untuk saya selesaikan. Penekanan pada kata penting untuk menegaskan urgensinya atau betapa pentingnya untuk kita selesaikan. Tekanan mengubah fokus makna dalam sebuah kalimat. Lanjut, durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu pengucapan sebuah bunyi atau kata. Durasi memberi nuansa emosi seperti sopan, memohon, ragu, atau menekan. Contohnya, durasi normal, maaf, saya baru bisa membalas pesanmu sekarang. Diucapkan dengan durasi normal karena situasinya biasa. Contoh 2, maaf, saya benar-benar tidak bermaksud membuatmu kesal. Durasi maaf diperpanjang untuk menunjukkan rasa bersalah kita. Contoh 3, durasi panjang sopan. Terima kasih banyak atas bantuan yang kamu berikan. Durasi panjang menunjukkan ketulusan atau penghargaan yang lebih dalam. Durasi panjang atau pendek dalam ucapan memberi sinyal emosi penutur. Lalu lanjut, jeda. Jeda adalah hentian sejenak saat berbicara, baik untuk mengambil napas maupun menandai batas frasa atau klausa. Jeda sangat memengaruhi makna. Contoh, ibu pergi bekerja setiap pagi. Jeda setelah ibu memisahkan subjek dan predikat. Ibu pergi bekerja setiap pagi. Jeda kuat memberi efek dua informasi, ibu pergi lalu bekerja, seperti itu. Contoh 2, kita makan sekarang agar tidak terlambat. Jeda setelah kita
memfokuskan pada kegiatan makan. Kita makan sekarang supaya lebih cepat selesai. Jadi setelah sekarang memfokuskan pada waktunya, apa yang kita akan lakukan. Contoh 3, adik belajar malam ini karena besok ada ujian. Adik belajar malam ini karena waktu lainnya sudah penuh. Perubahan jeda menggeser fokus makna meskipun kata-katanya sama. Lalu lanjut, intonasi. Intonasi adalah pola naik turun nada secara keseluruhan dalam sebuah kalimat. Intonasi membedakan jenis dan maksud kalimat. Saya sudah memahami materi ini dengan baik. Intonasi turun menunjukkan pernyataan. Kalimat tanya apa atau siapa. Apa yang kamu kerjakan tadi siang. Walaupun pertanyaan, intonasinya tetap turun karena termasuk what question. Kalimat tanya ya atau tidak. Kamu sudah siap? Intonasinya naik untuk menunjukkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Intonasi adalah kunci untuk memahami apakah penutur sedang bertanya, memastikan, menyuruh, atau bahkan mengeluh. Kesimpulannya, 5 unsur suprase mental, nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi berfungsi mengatur cara suatu kalimat diucapkan sehingga makna menjadi lebih jelas, ekspresif, dan komunikatif. Walaupun kata-katanya sama, perubahan kecil pada unsur suprasegmental dapat membuat makna yang dihasilkan berbeda. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini membantu memahami bagaimana unsur suprasegmental bekerja dalam bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.